Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Shake. Apa yang Anda ketahui tentang SMA Citra Berkat? SMA Citra Berkat adalah sebuah sekolah yang terletak di Citraland Utara, Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Bukit Palma. SMA Citra Berkat Surabaya berdiri pada tahun 2012 dengan tujuan untuk mewujudkan visi Bapak Insinyur Ciputra dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurial pada generasi muda, mempersiapkan mereka untuk Indonesia yang maju. Menyambut era new normal, SMA Citra Berkat memperlengkapi diri dengan berbagai inovasi demi mendukung sistem pembelajaran yang maksimal. Dalam menghadapi keadaan yang serba tidak menentu, sekaligus menyambut new normal, pembelajaran dilakukan dengan metode hybrid, yaitu gabungan dan metode online learning dan onsite. Tentunya, demi kelancaran pelaksanaan metode pembelajaran hybrid, diperlukanlah suatu learning management system sebagai media penghubung siswa dan guru untuk menyampaikan materi, pengerjaan latihan, dan tes, serta wadah pengumpulan tugas. Tidak cukup sampai di situ, kami juga memanfaatkan teknologi pada Ciputra Information System, di mana murid dan orang tua dapat melihat perkembangan hasil belajar siswa secara langsung tanpa perlu membuka buku rapot. POI bukan hanya sekedar mengajar berdagang. POI memandu dan membantu siswa untuk kokoh di atas keunikan diri sendiri, menjadi anggota tim yang berperan setara, serta tumbuh menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif. Fokus POI pada tahun ajaran 2022-2023 adalah Kelas 10, Industri 4.0 and Business Entrepreneurship. Kelas 11, Social Entrepreneurship and Corporate Entrepreneurship. Kelas 12, Final Project. Seperti layaknya pendidikan di tingkat SMA, penjurusan di SMA Citra Berkat dilakukan sejak kelas 10. Penjurusan didasarkan pada 3 aspek, yaitu yang pertama, saran atau himbauan hasil psikotes dari institusi terkait sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Yang kedua, bidang perminatan siswa. Dan yang ketiga, nilai yang diperoleh siswa pada jenjang SMP. Dalam hal pendidikan tingkat lanjut, lulusan SMA Citra Berkat tersebar di berbagai universitas, baik universitas swasta maupun negeri. Universitas Ciputra masih menjadi pilihan terbanyak pada tahun 2020. Sebanyak 50,7% lulusan SMA Citra Berkat memilih Universitas Ciputra yang menawarkan berbagai diskon atau potongan bagi pendaftar awal. Sementara itu, minat siswa terus bertumbuh untuk perguruan tinggi negeri setiap tahunnya. Berbagai alumni yang diterima PTN tersebar di UGM, ITB, UNER, UB, UNESA, dan UPN Veteran Surabaya. Tak menutup kemungkinan
pendidikan luar negeri menjadi hal yang juga dilirik siswa. Dalam beberapa tahun terakhir, ketertarikan alumni terbesar adalah ke Taiwan, Jepang, Belanda, Singapura, dan negara lainnya. Kegiatan kesiswaan. Beralih ke kegiatan kesiswaan, SMA Citra Berkat mengadakan kegiatan memperingati berbagai hari-hari penting seperti 17 Agustus, Hari Kartini, Bulan Bahasa, dan Earth Day. Sementara itu, kegiatan khusus didesain untuk setiap tingkat adalah yang pertama, di kelas 10, Entrepreneurship Camp. Menekankan pada pemahaman opportunity creativity dan calculated risk taking untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang entrepreneurial mindset sehingga proyek entrepreneurship mereka mampu berkembang dengan baik. Yang kedua, di kelas 11, Character Camp. Mengajak siswa untuk mengembangkan kepribadian mereka dengan memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka serta bagaimana cara menghadapi challenge dalam kehidupan. Yang ketiga, di kelas 12, Reflection Camp dan kelas inspirasi. Mempersiapkan siswa bagi pendidikan tingkat lanjut dengan menghadirkan figur sukses di berbagai bidang yang mampu menginspirasi siswa untuk pilihan dan langkah hidup mereka. Ekstrakurikuler dan Student Club. Kegiatan kesiswaan juga mencakup ekstrakurikuler. Dalam keadaan new normal, ekstrakurikuler diadakan secara online dengan minimal kuota. Beberapa contoh ekstrakurikuler yang berjalan dalam 2 tahun terakhir adalah bahasa Korea, video editing, robotik, digital drawing, dan hand lettering. Satu kegiatan lainnya yang tak kalah menarik adalah Student Club yang menggandeng berbagai program studi dari Universitas Ciputra. Program ini secara langsung dibawakan oleh dosen dari berbagai bidang keilmuan. Siswa mendalami ilmu dan melakukan praktek sederhana. Program yang sudah berjalan sejauh ini adalah International Business Management, Visual Communication Design, Hotel and Tourism Business, Psikologi, Komunikasi, Fashion Product Design, dan Food Technology. Well-being. SMA Citra Berkat juga menjangkau siswa pada aspek afektif mereka. Oleh karenanya, Self-Development Challenge dan Positive Pulse diadakan sebagai bentuk pengembangan pribadi dan sosial secara terpadu. Di Self-Development Challenge, siswa diajak menentukan target perkembangan mereka secara personal dan sosial. Didukung orang tua, siswa berusaha mencapai target tersebut dan mempresentasikannya. Pencapaian target didukung dengan pemahaman dan praktek karakter positif yang dibahas secara santai pada sesi pertemuan Positive Pulse dengan mengadaptasi sistem pendidikan dari Finlandia. Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali rasanya untuk bisa berjumpa dengan Anda satu persatu walaupun masih secara online. Saya percaya layar ini tidak akan menjadi batasan karena saya percaya hadirat Tuhan yang saya rasakan di tempat ini yang sungguh hangat akan kasih penerimaan dan pengampunannya. Apapun kondisi kita, Dia punya di tengah-tengah kita. Dia punya di mana Anda berada. Mungkinkah Anda sekarang ada di rumah atau bahkan dalam perjalanan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan menyatakan hadirat-Nya di dalam pertemuan ibadah hari ini. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, dikatakan memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan, melupakan apapun kondisi kita hari ini. Entahkah kita hari ini berdosa, entahkah kita hari ini baru saja jatuh dalam dosa, dan tidak layak di hadapan Tuhan. Apapun kondisimu, hari ini Tuhan mengasihimu. Tuhan rindu berjumpa dengan engkau face to face di dalam hadirat-Nya di dalam ibadah ini. Pertama-tama saya mau menyambut dulu teman-teman yang ada. Shalom teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Guru-guru juga, Bapak Ibu guru, senang sekali bisa join. Kita menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Indah sekali bukan masa-masa seperti ini. Juga kepada kepala sekolah yang hadir di tempat ini, dengan hormat dan dengan kasih, kami sangat terhormat untuk menyambut kalian berada dalam Zoom meeting ini. Tidak lupa dengan Pastor Karen Lumoindong yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa terlibat dalam pelayanan hari ini. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan Pastor Karen.
Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah divisi fellowship dari Sekolah Citra Berkat, Citralaya Surabaya. Apa itu divisi fellowship? Divisi fellowship adalah sebuah divisi dari Gini Club atau OSIS di sekolah kami yang memiliki DNA untuk melayani dari kasih Tuhan yang berujung kepada life transformation and spiritual excellence. Hari ini tidak salah rasanya Pastor Garen hadir di tengah-tengah kita untuk mengubah hidup kita karena ada Tuhan. Untuk menyampaikan firman yang akan merubah hidup kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Ya, sebelum itu kita harus juga ingat ada beberapa hal lainnya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita ingin tetap terkoneksi dengan Anda. Walaupun situasinya tidak menentu, masih online dan lain sebagainya, kami tetap ingin terkoneksi dengan Anda melalui website yang Anda dapat akses di fellowshiptb.wixsite.com/connect atau yang Anda dapat lihat di layar Anda sekarang. Di sana Anda dapat mengirimkan formulir permohonan doa supaya kami dapat bergandeng tangan bersama-sama dengan Anda di hadapan Allah, mendukung Anda di dalam pergumulan Anda sampai pergumulan Anda dijawab dan digenapi janji Tuhan dalam hidupmu. Berikutnya ada formulir kesaksian. Dalam formulir kesaksian, Anda bisa menuliskan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Terutama hari ini, saya percaya akan banyak kesaksian seperti hujan yang luar biasa lebat. Sebab Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, akan banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan, akan banyak jiwa-jiwa yang dimerdekakan, akan banyak jiwa-jiwa yang berjumpa secara langsung dengan Kristus melalui Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah formulir kritik dan saran. Kami rindu untuk Anda dapat bersama-sama dengan kami membangun divisi fellowship, terutama di Sekolah Citra Berkat Citralaya Surabaya, menjadi divisi yang luar biasa, menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun kami berada. Dan yang terakhir, pastikan Anda juga dapat berkunjung ke dalam kanal YouTube SCB Fellowship supaya Anda dapat terkoneksi dengan kami melalui media online seperti ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh indah. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kalau sebentar kami boleh bersekutu, berkumpul bersama-sama, menyembah, memuliakan akan nama-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Engkau akan mengerjakan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Engkau akan jadikan generasi ini generasi yang luar biasa, generasi yang disayang oleh Tuhan, generasi yang semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami, anak-anak muda, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah, memuliakan akan nama-Mu ya Bapa, supaya penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, bertatalah atas kami Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami, supaya Engkau bekerja, supaya Engkau berkarya di tengah-tengah umat-Mu, anak-anak muda yang Engkau kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita siapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. dasarku berharap.
Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sumpah Dia, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh indah sekali meluangkan waktu di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu melalui pujian dan penyembahan. Kalau sebentar kami boleh berada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Pastor Karen Lumoindo Tuhan, untuk menyampaikan apa yang berasal dari isi hati-Mu, berasal dari kerinduan-Mu Tuhan, sehingga beliau menjadi hamba Tuhan yang taat mendengarkan suara Tuhan, bukan datang dari manusia, tetapi berasal dari Allah yang luar biasa. Karena kami ingin semakin serupa dan disempurnakan sesuai dan seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah firman-Mu, karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kemerdekaan, di dalam firman-Mu ada kesembuhan, di dalam firman-Mu ada kelepasan ya Bapa. Kami percaya firman-Mu akan memerdekakan kami, seperti domba yang duduk diam dan tenang di dekat gembalanya, mendengarkan suara gembalanya. Kami siapkan hati seorang hamba, telinga seorang murid, tanah hati yang luar biasa baik untuk mendengarkan firman-Mu. Sempurnakan hati kami Tuhan, sempurnakan hidup kami seperti serupa dengan gambaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan Pastor Karen Lumoindo. Cek, shalom. Oke, suaranya semua bisa dengar? Kalau bisa dengar kasih jempol, thumbs up. Oke, great. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman dari Sekolah Citra Kasih yang sudah mengundang, dari mungkin kepala sekolah, guru-guru, staf, fakultas, semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Surya yang sudah berkomunikasi dengan kami. Dan hari ini kalau nggak salah temanya adalah Life Transforming Towards Christ. Jadi bagaimana kehidupan kita bisa seperti Kristus. Itu kayaknya tagline di semua gereja, menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Tapi untuk kita pelajar, juga saudara-saudara yang guru atau staf, apa artinya untuk menjadi seperti Kristus? Kita masih SMP, masih SMA, gimana cara jadi seperti Kristus? Maksudnya apa yang kita harus buat secara praktis? Nah, hari ini kita mau baca sama-sama dari Kolose 1 sampai ayat yang 14. Kita akan ada di Kolose 3 ayat 1 sampai 14. Jadi kalau teman-teman punya Alkitab atau di iPad, di iPhone, buka sama-sama di Kolose 3 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan beberapa ayat, lalu kita akan gali bersama apa yang ayat itu katakan dan bagaimana hubungannya sama kehidupan kita. Karena kan kalau kita mikir Alkitab tuh udah ribuan tahun gitu. Perjanjian baru ditulis kira-kira tahun 70, tahun 80 setelah Kristus, Masehi. Kenapa buku sebuah buku yang udah 2000 tahun masih nyambung sama kehidupan kita sekarang? Apalagi kita ada di tempat yang nyaman, tempat yang enak gitu. Kenapa kita perlu hidup didasari oleh buku yang udah begitu tua? Nah, itu yang kita akan belajar sama-sama. Coba sama-sama kita lihat di Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Jadi pasti teman-teman semua punya mimpi besar ya. Pasti ada yang punya mimpi jadi menteri, ada yang mimpi jadi pengusaha, ada yang mimpi besar jadi apapun lah itu, pokoknya mimpi kalian, dreams kalian. Dan percaya aja bahwa kita punya mimpi besar, kita punya keinginan besar, dan nggak ada yang mustahil untuk orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi ini nih kuncinya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah segala di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita mikirnya bukan lagi tentang apa yang ada di sekitar kita. Jadi gini, coba saya jelasin ya. Pertama, di ayat yang pertama disebutkan dibangkitkan bersama Kristus. Berarti kalau ada kata dibangkitkan berarti ada kata mati. Nah, itu yang pertama. Kita walaupun masih muda,
kita harus mulai mematikan hal-hal yang akan membuat kita justru jauh dari Tuhan, mematikan hal-hal yang justru membuat kita akan jauh dari panggilan tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dibangkitkan berarti kita telah mati bagi dosa. Dan ketika kita mati bagi dosa, kita mengenal Yesus. Pengenalan akan Yesus itu mematikan hasrat duniawi kita. Makin kita kenal sama Yesus, makin kita mengasihi Yesus, makin kita mati. Makin kita nggak kepengen kena hawa nafsu, makin kita nggak kepengen kedagingan, makin kita nggak, hal-hal itu makin nggak menarik buat kita. Sama aja kayak misalnya, kalau misalnya teman-teman sekalian ya, ini kalau nggak salah teman-teman ada yang udah SMA dan sebagainya, udah mulai namanya cinta-cintaan, udah mulai namanya pacar-pacaran. Nah, biasanya kalau misalnya pacaran itu hal yang paling gombal yang bisa dikatakan, aku rela lakuin apapun buat kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Zaman sekarang anak SD aja, anak SD kelas 4 SD, 5 SD bisa ngomong gitu ke pacarnya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi emang bener. Emang pas putus mati gitu? Enggak juga. Jadi apa artinya kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan artinya gini. Kita kalau misalnya kita punya pacar aja, pasti kita tahu apa yang dia suka, dia nggak suka. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan benar, kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nggak suka, dan otomatis kita nggak akan ngelakuin yang Tuhan nggak suka. Misalnya pacar lo nggak suka kalau lo main Mobile Legends kelamaan, atau PUBG, atau apa yang lagi ngetren. Ya, pokoknya pacar kalian nggak suka kalian main ngegame gitu. Pasti kalian bisa berkorban demi pacar yang kita kasihi. Ya udah deh, aku main sehari cuma setengah jam aja, atau aku main cuma 1 jam aja, jadi aku bisa fokus, kita ngobrol apa-apa atau apa. Tetapi pengorbanan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang kita harus korbankan. Dan makin kita mengasihi Tuhan, makin kita benci apa yang dunia tawarkan. Nah, makanya Santo Agustinus berkata gini, love God and do whatever you please. Kasihilah Tuhan dan lakukan apapun yang lo mau, gitu. Kayak misalnya sekarang saya udah menikah, ada 2 anak. Karena saya udah menikah, saya mengasihi istri saya sebegitunya, jadi saya mau ngapain pun pasti saya nggak akan lakuin apapun yang mengecewakan istri saya. Karena ada kasih itu. Nah, begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita seperti terikat. Jadi apapun yang kita lakukan, kita nggak mau nyakitin hati Tuhan, kita nggak mau lakuin apa yang Tuhan nggak suka. Misalnya istri saya paling nggak suka tuh sama sup-supan gitu. Dia nggak bisa karena dia bilang teksturnya nggak enak. Jadi selama kita menikah dan saya suka masak, dan puji Tuhan makanan saya enak. Soalnya gorengnya pakai minyak urapan. Nah, saya nggak pernah buatin sup buat istri saya karena saya tahu istri saya nggak suka sama sup. Nah, begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan tahu, oh Tuhan nggak suka gue lakuin ini. Dan ketika kita sadar gitu, karena gue mengasihi Tuhan, gue rela mengorbankan hal ini yang mungkin menurut gue seru, yang mungkin menurut gue asik, yang mungkin menurut gue satisfying atau mengenakan daging kita. Tetapi karena kita tahu Tuhan nggak suka itu, nah tujuan kita hanya mengasihi Tuhan dan tujuan kita hanya untuk hidup buat Tuhan. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 22 bilang gini, 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta. Wih, ini kan kalau kita dengar kayak gini, semua gereja pasti kayak amin, amin, haleluya, haleluya. Apa saja yang kita minta. Kayaknya ayatnya keren banget kan. Tapi kita lupa, ada lanjutannya di 1 Yohanes 3 ayat 22. Apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Bukan di situ doang, bukan cuma yang kita minta kita dapat. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Nah, ini yang orang nggak suka. Makanya banyak orang Kristen tuh sukanya minta maka diberi, minta makanya diterima. Gue pengen apa dikasih sama Tuhan. Gue pengen jadi jadi anggota DPR dikasih sama Tuhan. Gue pengen punya uang banyak dikasih sama Tuhan. Kagak gitu, bro. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya, maka apa saja yang kita minta, kita peroleh dari Tuhan.
Dan ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita menuruti segala perintahnya, dan kalau kita hidup untuk berkenan buat Dia, kita nggak akan minta aneh-aneh, kita nggak akan minta macam-macam. Kita nggak akan minta jadi kaya. Satu yang kita minta dari Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya bisa jadi berkat buat orang. Bukan lagi Tuhan berkati saya supaya saya bisa makan enak, supaya saya bisa keluar negeri jalan-jalan, supaya saya bisa buat ini, buat itu. Nah, itu kan pemikiran dunia ya. Gimana semuanya tentang gue. Saya sukses, saya kaya, saya hebat, saya terpandang, saya followernya banyak. Nah, tetapi di sini justru ketika kita lebih mementingkan Tuhan, kita berkenan padanya, kita jadi menyadari panggilan kita, dan panggilan kita tuh begitu besar, panggilan kita begitu hebat. Pikiran kita nggak lagi menjadi egois dan self-centered. Pikiran kita nggak jadi lagi soal apa yang nyenengin gua, apa yang bisa nguntungin gua, tapi pikiran kita jadi apa kehendak Allah dalam kehidupan gua ya? Apa maksud Allah dalam kehidupan saya ya? Dan apa peran saya? Nah, ini yang banyak kita nggak sadarin, bahwa dari kita SMP, dari kita SMA pun kita juga harus punya pikiran demikian. Saya ingat waktu saya umur berapa ya? 20-an lah pokoknya. Waktu itu saya ingat Kapolrinya masih Pak Tito. Jadi waktu itu Pak Tito Jenderal Bintang 4 ya, Kapolri, ngumpulin pendeta-pendeta di Jakarta. Jadi dari my father, Pendeta Gilbert Lumoindong, ada Kak Sydney Mohede, ada Pastor Fuji Harsono, ada Pastor Victor Abraham, terus ada beberapa lagi lah pendeta-pendeta yang di sosmed tuh asik gitu loh. Terus tiba-tiba pas kita terakhir mau foto bareng, formalitas, saya bilang sama Kapolri gini, Pak, izin Jenderal ada lampu terapi ya, yang lampu terapi infrared. Terus dia langsung lihat saya aneh, langsung kayak kaget gitu. Hah? Maksudnya? Iya, izin Jenderal, ada lampu terapi infrared ya, yang buat terapi bagian belakang, bagian punggung. Terus dia langsung kaget ya. Hah? Iya, saya ada. Kenapa emang? Dia pikir saya mau jualan kali. Terus saya bilang, enggak Jenderal, Tuhan bilang sama saya bahwa bagian belakang Jenderal suka sakit, khususnya ada waktu-waktu segini, gini, ketika Jenderal duduk atau ketika mau berdiri itu ada berat dan rasa nyeri. Dan dia bilang, hah, kok kamu bisa tahu? Saya bilang, iya, karena Tuhan kasih tahu saya, karena Tuhan bilang sama saya, dan ini pelayanan saya memang. Dan boleh saya doakan Jenderal? Jadi di situ saya nggak hebat-hebat amat, saya bukan siapa-siapa, umur 20-an, tapi Tuhan bisa pakai untuk ngomong sama Jenderal bahwa Tuhan Kristus Yesus yang kita sembah itu hidup. Gila nggak? Kayak, dan banyak banget kesaksian-kesaksian dan cerita-cerita lain gitu, yang dimana dalam masa muda saya tuh nggak pernah mikir kayak, Tuhan bawa saya ke tempat-tempat besar, perkenalkan dengan orang-orang hebat, nggak pernah kayak gitu. Tapi Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saya hamba. Jadi apapun yang Tuhan suruh ya saya lakuin. Sama seperti sekarang saya lagi di Perth nih ya. Karena kan istri saya memang orang Australia, jadi setiap kali melahirkan kita di Perth, di Australia, di mana ada keluarga istri saya, dan juga di Perth ya pokoknya kita menetap di sini. Jadi selagi di sini saya volunteer di sebuah gereja. Dan saya volunteer di sebuah gereja itu bukan khotbah. Saya volunteer di sebuah gereja itu bukan mengajar. Saya volunteer di gereja itu bukan doa kesembuhan, tapi tahu ngapain? Sikat toilet, buang-buang sampah, yang recycle, yang nggak recycle, terus habis itu sikat kaca dari luar, dari dalam. Pokoknya hal-hal yang nggak kebayang gitu loh, seorang pastor Geren ya. Tapi buat saya itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan. Hamba itu disuruh apapun harus mau. Nah, kalau kita mentalitasnya udah bos, kita mentalitasnya udah, lah, gua kan udah lulusan S2, gua kan udah lulusan S3, gua kan sekolah di luar negeri, gua kan anak orang kaya. Kalau kita mentalitasnya udah demikian, kita orang-orang yang pasti akan dipukul Tuhan.
Kenapa akan dipukul Tuhan? Karena Tuhan mau kita sadar bahwa kehidupan kita bukan karena kekuatan kita, tapi kehidupan kita didasari oleh Tuhan sendiri. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, lanjut ya. Coba kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Luar biasa nggak? Coba lihat ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi yang Alkitab coba bilang di sini, kalau misalnya kita masih mementingkan hawa nafsu kita dengan segala percabulan, keserakahan, kita itu sama aja menyembah berhala. Nah, kenapa kita menyembah berhala? Mungkin teman-teman di sini kalau mikir menyembah berhala tuh kayak nyembah apa ya? Kayak nyembah patung atau nyembah kayak yang ditepekong tuh, terus habis itu kayak pakai dupa-dupa. Enggak, menyembah berhala itu simple. Dalam firman Tuhan, menyembah berhala ketika kita lebih mementingkan apapun lebih daripada Tuhan, itu menjadi berhala kita. Nah, terkadang apalagi gue juga pernah SMA bro, dan kadang-kadang kalau kita lagi masih SMP, masih SMA, itu kelihatannya kayak zaman kita having fun gitu. Dari kita pacaran sampai kita hobi musik, hobi futsal, dan puji Tuhan, memang Tuhan luar biasa. Cristiano Ronaldo sudah balik ke Manchester United lagi ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang tidak sepaham, saya berdoa Tuhan ubah teman-teman yang supporter Chelsea, Arsenal, semuanya, Tuhan akan jamah hati kalian satu hari ya. Nah, tapi maksud gue waktu kita SMA, pasti kita nggak mikirin semua ini kan. Waktu kita masih SMP, SMA, kita mikirin cuma have fun, cuma, yaudah gue belajar supaya nanti ya gue bisa dapat ijazah. Kalau udah dapat ijazah ya, siapa tahu bisa keluar negeri, ya siapa tahu dapat ijazah, dapat kerjaan yang bagus, siapa tahu papa punya koneksi ke sini, papa punya koneksi ke situ, ya siapa tahu bisa bantu ini, bantu itu. Tetapi kita nggak mikirin bahwa tentang kehidupan kita di mana kita selama ini menyembah berhala. Coba kalau misalnya gue tanya sama teman-teman, waktu lu lebih banyak nonton Netflix atau baca Alkitab? Ya itu nggak usah dijawab, pasti udah ketahuan. Gara-gara nonton sekarang aja ya. Sekarang nih Squid Game tuh baru keluar kayak baru beberapa hari ya, baru beberapa minggu. Tapi gue yakin banyak daripada lu udah selesai nonton satu seri. Dan satu seri itu 8 sampai 10 jam. Ada nggak yang pernah baca Alkitab sampai 10 jam? Gue yakin nggak pernah. Kayak 10 menit aja kayak otak udah pening gitu, mata udah kunang-kunang, mulut udah mulai berbusa. Kayaknya aduh kalau baca Alkitab tuh kayak ribet banget gitu. Tapi kalau nonton, ya ampun, apalagi yang nonton drama Korea, drama Korea itu sama aja kayak film India. Orang udah ketembak gitu, udah ketembak berapa kali, masih bisa nyanyi. Jadi coba bayangin, waktu kita lebih banyak nonton film-film gitu yang mungkin nggak ngajarin kita apa-apa, yang mungkin kita akan lupa setelah setahun 2 tahun, tetapi firman Tuhan yang justru menjadi tuntunan kita setiap hari, yang akan benar-benar menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita nggak baca, kita nggak sentuh. Tapi kita suka apa? Kita suka nge-repost ayat. Oh, kalau desainnya bagus, ya gue repost gue jadi wallpaper gue kirim ke sini Tapi kita bukan hidup dasarnya firman. Ternyata firman cuma jadi kayak vitamin dalam kehidupan kita. Firman bukannya harus jadi vitamin dalam kehidupan kita. Vitamin itu kalau kita minum, kita nggak minum sama aja, bener nggak? Kayak minum vitamin C ya berasa ya sedikit lah, berasa better. Tapi lu nggak minum vitamin C nggak bakal mati. Nah, tetapi lu nggak minum air 3 hari, mati pasti. Firman itu harus seperti air dalam kehidupan kita, yang kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan selama beberapa hari, beberapa minggu, jiwa kita, roh kita mestinya kosong.
Nah, tetapi kenapa kita masih bisa enjoy, masih bisa hidup? Karena penyembahan berhala itu. Kita lebih nyaman nonton Netflix, lebih banyak chatting-chattingan, telepon-teleponan, zoom-zooman sama pacar. Apalagi sekarang zamannya lagi COVID gini, Zoom tuh lagi ngehits banget. Banyak kan sekarang, aku nggak mau tidur kalau misalnya nggak Zoom sama kamu. Tiduran depanan laptop. Baterai panas-panas dah tuh hidup lo. Nah, maksud saya jangan sampai kita memprioritaskan gini. Berhala itu nggak selalu hal yang buruk. Maksudnya hal yang buruk yang gue jelasin. Kadang-kadang berhalanya kita itu futsal. Futsal bagus nggak? Bagus. Sehat nggak? Sehat. Ada yang berhalanya nge-gym. Nge-gym bagus nggak? Bagus. Sehat nggak? Sehat. Ada yang berhalanya misalnya mau nonton Netflix kayak Disney atau apa. Nonton itu bagus nggak? Bagus buat kita relax, buat kita kadang-kadang menghibur kita. Nah, tetapi kadang-kadang bukan hal-hal yang jahat yang buat kita jatuh, tapi hal-hal yang bagus ini. Kita pikir, oh nggak apa-apa, gue main futsal, oh nggak apa-apa, gue main basket, nggak apa-apa, gue main musik. Tetapi kita lebih memprioritaskan itu, hobi kita, lebih daripada hubungan kita sama Tuhan. Pagi-pagi yang lu cek bukan Alkitab dulu, yang lu buka bukan Alkitab dulu, tapi WhatsApp dulu. Dia WhatsApp gua nggak ya? Dia good morningin gua nggak ya? Dia kasih hati nggak ya, emoji? Hatinya merah atau biru atau putih? Aduh, unyu banget. Tapi mulai dari sekarang, kita harus lebih fokus sama apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempunyai kasih itu kepada Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, mustahil kita bisa sehari nggak baca Alkitab. Sama aja lo kalau sayang banget sama pacar lo, nggak mungkin sehari pacar lo ngilang lo nggak nyariin. Jangankan lo nyariin, lo WhatsApp, lo teleponin, dia kagak angkat, lo datengin rumahnya, ketok, tante, om. Karena apa? Karena kita mengasihi. Karena kita mengasihi, kita membutuhkan. Begitu juga firman Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita membutuhkan firman-Nya. Kita nggak bisa hidup tanpa firman-Nya. Nah, lihat ayat berikutnya. Coba sama-sama. Ayatnya yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah, ini yang jarang banget dikhotbahin nih. Soal murka Allah. Orang tuh paling suka kalau misalnya ditanya gitu, ayat favorit lu di Alkitab apa? Itu either Yeremia atau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi orang suka ayat itu, tapi nggak suka ayat Yohanes 3:36. Yohanes 3:36 bilang kayak gini nih. Yohanes 3 ayat 36. Ini yang lebih harus kita hafalin daripada Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, sekarang, if you ask yourself, kalau lu tanya diri lu sendiri, kalau lu ngaca sekarang, if you see right now, apakah murka Allah ada atas kita? Banyak dari kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita sedang menyembah berhala, bahwa kita sedang hidup nggak memprioritaskan Tuhan. Kita nggak peduli. Kadang-kadang kita ikut ibadah. Kadang-kadang hari Minggu, sekarang apalagi enak banget ya, kita hari Minggu bisa ibadahnya cuma nonton TV, angkat kaki, sambil makan, sambil tiduran, sambil selonjoran, formalitas, legalitas. Kita nggak sadar bahwa selama ini sebenarnya yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak benar-benar mencari Tuhan. Nah, lihat ayat yang ke-6. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-6 lagi ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kalau kita lebih fokus pada kepentingan pribadi kita daripada keinginan Tuhan, kita mendatangkan murka Allah atas kehidupan kita. Dan kalau saya pribadi ya, saya mendingan dimusuhin sama manusia daripada dimusuhin sama Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh gara-gara kita nggak enakan. Teman kita ngajak, lu coba ini. Kita nggak enak tuh bilang enggak.
pacar kita ngajak macam-macam, kita nggak enak tuh bilang enggak. Tapi kita rela ngelindungin perasaan mereka, walaupun itu menyakiti hati Tuhan. Nah, makanya ketika kita lebih mengasihi Tuhan daripada segala sesuatu, kita nggak mikirin lagi soal perasaan manusia, tapi kita mikirin perasaan Tuhan. Kalau gue lakuin apa yang temen gue mau, kalau gue lakuin apa yang cowok gue maksa, kalau gue lakuin cewek gue suruh, apakah gue menyakiti hati Tuhan? Itu yang harus menjadi standar kehidupan kita. Kita menyakiti Tuhan atau enggak? Coba kita lihat ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Jadi kita sekarang mau teman-teman udah bertobat atau belum bertobat pun, kita dulu juga sama gitu loh. Sekarang orang melihat saya sebagai kayak wah pendeta, pastor Geron, pengen kesembuhan apa-apa. Tapi saya dulu juga hancur banget hidupnya. Paulus bahkan bilang kayak gini, dari semua rasul aku rasul yang paling hina. Dan banyak dari kita ketika kita sudah ketemu Tuhan, ketika kita sudah mulai pelayanan, kita mulai ada kesombongan rohani, ya nggak? Kita lihat teman-teman kita yang hidupnya nggak benar, najis. Kita lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita lihat orang-orang yang masih kecanduan pornografi, kecanduan rokok, alkohol atau apapun, kita lihat mereka sebelah mata dan coba bilang, ih, orang najis. Tetapi kita harus sadar, kita juga dulu kayak gitu. Kita juga dulu orang-orang yang nggak mengenal kebenaran, orang-orang yang nggak mengenal Kristus, dan justru tugas kita bukannya nyindir mereka, bukannya jatuhin mereka, bukannya ngata-ngatain mereka, tapi tugas kita adalah untuk menjadi alat Tuhan, untuk megang tangan mereka dan mengangkat mereka. Suatu saat ada seorang anak muda, kayaknya SMA kalau nggak salah. Seorang perempuan SMA datang pada saya, dia bilang, Pastor tolong doain dong supaya orang tua saya percaya Yesus. Saya udah berdoa selama bertahun-tahun, Tuhan Yesus selamatkan keluarga saya, Tuhan Yesus selamatkan keluarga saya, tapi nggak ada yang berubah. Terus saya bilang simple, pernah nggak kamu doa Tuhan pakai saya untuk saya bisa menangkan keluarga saya? Dia bilang, nggak pernah. Karena kita pengennya kita doa terjadi, kita kadang-kadang nggak mau tanggung jawabnya. Kita kadang-kadang malas dengan tanggung jawabnya. Tapi tanggung jawabnya adalah Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sekitar kita. Oke, next. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 bilang gini, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat yang 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kadang-kadang kita pikir kata-kata kotor kan ya biasa lah, namanya anak muda gitu loh. Ngomong-ngomong kotor gitu, biasa lah, santai gitu loh, nggak dosa banget kayaknya dibandingin dia tuh pakai narkoba, dibandingin dia tuh. Tapi itu dia, justru kadang-kadang yang buat kita jatuh, yang buat kita terpeleset itu bukan batu yang gede ya, tapi batu-batu kecil, kerikil yang buat kita kadang-kadang kepleset. Jadi jangan sampai kita membenarkan dosa kita hanya karena kelihatannya lebih kecil daripada dosa orang lain. Buktinya bukan seks di luar nikah, dia udah tidur sama beberapa orang. Gue cuma kadang-kadang keceplosan aja. Lah, kita nggak lebih baik daripada mereka. Jangan sampai kita membenarkan, oh nggak apa-apa, dosa gue kecil kok, dosa mereka besar. Dosa semua sama di mata Tuhan, mau kecil, mau besar, nggak ada yang bisa sempurna di mata Tuhan. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, dan ketika kita mulai minta Tuhan hadir dalam kehidupan kita, hal-hal mulai berubah. Saya ingat suatu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang pernah datang di gereja kita. Waktu itu dia sama sekali nggak kenal
Tuhan, nggak percaya Tuhan, tiba-tiba dia tergerak, ada orang tergerak mendoakan dia. Nah, dia tuh orangnya mulutnya ceplas-ceplos banget gitu. Suka ngomong kata-kata kotor. Nah, tapi ketika ada orang mendoakan dia ngerasa nggak ada yang berubah. Tapi suatu saat ketika dia lagi main bola, pas dia di sliding jatuh, biasanya langsung keluar kata-kata itu. Tapi tiba-tiba pas mau keluar kata-kata itu, ada yang menghentikan. Dia mulai kaget lah. Kok nggak keluar ya? Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang empower us. Roh Kudus yang enables us. Roh Kudus yang membuat kita, yang membisakan kita. Roh Kudus yang membantu kita untuk berkenan pada Allah, untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup buat Tuhan. Jadi tanpa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan untuk nyembuhin orang. Roh Kudus utamanya dalam kehidupan kita bukan untuk hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang kecil. Membuat kita bisa taat pada firman Tuhan. Membuat kita bisa mulai membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Itu tugasnya Roh Kudus. Nah, coba kita lihat ayat yang 9. Jangan lagi kamu sering mendustai karena kamu menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita kalau lihat kehidupan kita sekarang lihat, gue masih hidup secara manusia lama atau gue udah di manusia baru ya. Kalau misalnya kalian ngelihat kehidupan kalian setahun belakangan deh, ada perubahan nggak yang terjadi? Dari mungkin baca Alkitab tadinya baca cuma seayat sehari, jadi sekarang sepasal setiap hari. Atau ada perubahan nggak dalam kita, dalam keluarga kita, bagaimana kita ngomong kepada adik kita, kakak kita, orang tua kita. Ada perubahan nggak di mana kita bisa jaga diri kita, kontrol emosi kita, dan sebagainya. Kalau misalnya belum ada perubahan, berarti kita masih ada di manusia lama kita. Nah, manusia baru kita, itu yang kita harus kenakan, kata Kolose 3:9. Manusia lama kita nih, manusia lama kita inginnya kaya, sukses, berhasil di mata manusia. Tetapi yang penting bukan bagaimana kita dipandang manusia, tetapi bagaimana Allah memandang kita. Bodoh amat manusia mau anggap kita bodoh kek, bodoh amat mau manusia nganggap kita fanatik kek, mau manusia nganggap kita terlalu ngeroh, terlalu beriman, bodoh amat. Yang penting kita dipandang Allah berharga. Bodoh amat kalau misalnya orang bilang, ya lu murahan, lu bukan siapa-siapa, lu miskin. Bodoh amat sama apa yang orang katakan, tapi di mata Tuhan kita berharga. Makin kita mencari dan memprioritaskan bagaimana Tuhan memandang saya, lebih daripada bagaimana orang lain memandang saya, maka Tuhan akan meninggikan kita. Tahu nggak bahwa manusia nggak kuasa untuk mengangkat kita, tapi Allah punya kuasa untuk mengangkat kita. Coba lihat di 1 Petrus 5:6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi manusia, kita mau sekeras apapun bekerja, manusia nggak punya kuasa untuk mengangkat kita. Tapi Allah punya kuasa. Dan justru kita ditinggikan Tuhan ketika apa? Ayat yang ke-6, 1 Petrus 5:6. Karena itu rendahkanlah dirimu. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di situ Tuhan mengangkat kita. Serahkan segala kekhawatiranmu padanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kita menjadi hebat bukan ketika kita dipandang manusia, tapi ketika kita merendahkan diri kita. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengangkat kita. Jangan terlalu sibuk sama memikirkan apa yang orang pikir, tapi fokus untuk menyenangkan Tuhan. Coba kita lihat Kolose 3 ayat yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi kalau kita sudah mengenakan manusia baru, berarti kita udah nggak fokus lagi sama keinginan-keinginan kita, ekspektasi dunia ini, dan fokus kita adalah keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan dapat diandalkan dalam segala situasi. Saya share sebuah kesaksian. Jadi waktu itu saya lagi khotbah, tiba-tiba tengah-tengah khotbah
ini kesaksiannya ada di Instagram, cuma orang nggak tahu apa namanya, orang nggak tahu latar belakangnya. Ada seorang bapak di kursi roda. Nah, terus tiba-tiba lagi nyampein firman, Tuhan bilang, bapak ini akan disembuhkan hari ini. Wih, karena Tuhan udah bilang, Tuhan udah ngomong ya, saya percaya aja. Jadi saya ke bapaknya, soalnya bapak ini kan di kursi roda, dan pikiran manusia saya tuh pikir, ya paling bapak ini keseleo atau apa gitu, hal yang kecil gitu. Makanya Tuhan bisa sembuhin gitu. Jadi saya bilang sama bapak ini di depan semua jemaat, Pak, Tuhan akan sembuhkan bapak hari ini. Wih, keren banget. Berasanya tuh kayak, wah, semuanya dapat banget gitu. Terus saya tanya, Bapak udah berapa lama di kursi roda? Saya pikir sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia bilang 5 tahun. Hah? 5 tahun? Lumayan lama ya. Terus saya tanya, Bapak udah 5 tahun tidak bisa berjalan? Dia bilang, tidak bisa berdiri. Waduh. Sebagai dalam pikiran manusia itu kayak, Tuhan, serius nih, 5 tahun gak bisa berdiri loh Tuhan. Bukan apa namanya, seleo, bukan cuma kram, gak bisa berdiri 5 tahun. Tuhan serius mau nyembuhin. Kalau nggak sembuh malu nih Tuhan, udah dilihat jemaat, udah ngomong. Jadi akhirnya saya doakan Bapak ini. Kayak di apa namanya, kayak biasanya di video-video, apalagi teman-teman yang di Surabaya, teman-teman yang di Manado, kalau lihat video-video Pastor Philip Mantova kan, wih, orang keluar dari kursi roda, ayo Pak, berjalan, wih, kayak keren banget kan. Jadi saya beriman aja, Tuhan pasti bisa jamah. Ayo Pak, kita berdiri, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Beriman Pak. Wah, terus Bapak ini mulai berdiri. Terus saya mulai, wih, puji Tuhan, dalam hati kayak, oh haleluya, dalam nama Yesus, Pak, ayo Pak, berjalan, wih, Bapak ini mulai berjalan pelan-pelan, wih, akhirnya saya bilang sama semua jemaat, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selagi semua lagi tepuk tangan, jatuh ke depan Bapaknya, beletak, jatuhnya bukan jatuh kayak nyantai lagi, jatuh ke depan, beletak. Terus dalam hati kayak, Tuhan, katanya mau nyembuhin, gimana dong Tuhan? Itu benar-benar kayak panik banget. Soalnya dilihat semua jemaat, dilihat semua mata, aduh Tuhan, gimana ya? Tapi justru yang lucu di situ, saya jadi mikir bahwa Bapak ini akan sembuh karena iman saya. Bapak ini kan akan sembuh gara-gara saya, bukan. Kalau Tuhan yang menyembuhin Bapak ini, Tuhan yang akan jamah dia. Terus singkat cerita, ketika pas Bapak itu jatuh, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, kehendak-Mu dan kuasa-Mu yang menjamahnya terjadilah sesuai perkataan-Mu. Terus saya tinggal doain orang lain yang sakit. Terus habis itu pas panggil kesaksian semuanya, Bapak ini jalan ke depan. Dan dia kalau nggak salah bawa anaknya ya. Saya tanya anaknya, Papa sebelumnya udah bisa jalan? Enggak, sama sekali Papa 5 tahun berdiri pun nggak bisa, sekarang udah bisa berjalan sendiri. Dan 2 minggu setelah hari itu, saya lihat Bapak yang sama datang ke ibadah saya, kakinya diangkat bro. Kakinya diangkat sambil duduk. Dan saya melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa. Bukan kita, bukan kuat gagah kita, bukan kehebatan kita, tapi kehebatan Tuhan. Nah mungkin buat baik dari teman-teman sekalian, ibadah ini atau sharing ini cuma kayak ya formalitas atau sharing biasa untuk penutupan term atau demikian. Tapi saya mau ajak teman-teman sekalian, coba aja kita uji Tuhan. Bagaimana kita menguji Tuhan? Coba setia pada firman-Nya. Coba mulai dari sekarang, mulai habit, mulai kebiasaan baru. Pagi-pagi mulai baca Alkitab. Makanya kalau misalnya gue tidur, HP baru Alkitab.
Jadi Alkitab di atas. Jadi setiap pagi ketika mau cek handphone, pegang Alkitab dulu. Buka Alkitab, baca Alkitab. Mulai habit itu. Karena ketika kalian mulai habit untuk mendekat dengan Tuhan dari usia yang muda, Tuhan yang akan tuntun langkah kalian. Saya nggak pernah berpikir, ini saya nggak bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa namanya. Saya nggak habis berpikir, bagaimana Tuhan bisa pakai saya yang masih 20-an tahun. Saya melayani tuh dari umur 19 sampai 20, ya 19, 20, 21 lah. Itu saya udah melayani pejabat-pejabat dari pimpinan-pimpinan partai, dari ketua umum partai, bendara umum partai, sampai sekjen partai, terus sampai anggota-anggota DPR, wakil ketua MPR, jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3. Dan ini semua bukan untuk menyombongkan diri, tapi kalau Tuhan bisa pakai saya yang bukan siapa-siapa, pasti Tuhan juga bisa pakai teman-teman sekalian. Tetapi itu, kita mau nggak dipakai sama Tuhan, atau kita yang mau pakai Tuhan? Banyak dari kita bukannya kita mau dipakai Tuhan, tapi kita mau pakai Tuhan. Kita mau Tuhan sukseskan keinginan kita. Kita mau Tuhan sukseskan apa yang gue mau. Tuhan, gue mau gini, jadiin ya. Tuhan bukan memimpin kita, tapi Tuhan jadi pembantu kita. Tuhan kayak jadi babysitter kita. Kita jalan, Tuhan ngikutin kita. Tetapi biarlah kita punya hati yang pure, hati yang murni. Keinginan kita untuk berkenan pada Allah, di mana Tuhan yang berjalan, Tuhan yang memimpin, kita yang mengikut. Bukan lagi saya berjalan, Tuhan menyertai, enggak. Tuhan berjalan, saya mengikut. Kemanapun Tuhan bawa, saya ikut karena saya tahu rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Ya, satu ayat terakhir ya, supaya nggak lama-lama, ini kayak udah berapa jam. Saya juga udah nggak lihat di nggak lihat di Zoom-nya. Masih ada yang online nggak ya? Masih ya, puji Tuhan ya. Soalnya Zoom-nya di laptop sebelah kanan, jadi nggak lihat. Oke, kita baca dari ayat yang tadi yang 10, sekarang ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kalau ada yang masih dendam sama orang tua kalian, mama atau papa, yang pernah nyakitin kalian, yang pernah kasarin secara fisik ataupun melecehkan kalian, atau kalian masih nyalain mereka nih gara-gara mereka cerai, hidup gue jadi nggak bener, gara-gara mereka cerai gue jadi kayak gini nih, gara-gara mama nih semuanya jadi hancur, nih gara-gara papa nih semuanya jadi hancur. Lepaskan dendam itu, lepaskan amarah itu, karena itu bukan dari Tuhan. Ketika kita berkenan, ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan, kadang-kadang ngampunin orang susah atau enggak? Susah minta ampun. Susah minta ampun, tapi kuncinya kita doa, Tuhan, bantu saya untuk ngampunin mama. Roh Kudus, lembutkan hati saya untuk bisa ngampunin papa. Roh Kudus, lembutkan hati saya bisa untuk ngampunin mantan saya atau ngampunin teman saya yang nyakitin saya. Kuncinya di situ. Kalau kita sendiri dengan kekuatan kita ngampunin orang, itu susah bener. Susah banget minta ampun susahnya. Cuma dengan kekuatan Tuhan, dengan Roh Kudus yang memampukan kita, tidak ada yang mustahil. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian, ayat yang ke-14 yang terakhir. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih menjadi kunci kita berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Levelnya gini ya. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Allah itu nomor 1. Yang kedua, ini orang selalu bilang
joy, Joy, Jesus others you. Saya nggak percaya. Saya percaya kita pertama mengasihi Allah, yang kedua kita mengasihi diri kita sendiri. Karena zaman sekarang adalah zaman di mana banyak orang minder. Banyak orang bukan cuma minder, banyak orang insecure, banyak orang ngaca dan mereka nggak suka apa yang mereka lihat. Mereka ngerasa, aduh gue gendut banget, aduh gue nggak nyaman dengan tubuh gue, aduh gue kok dilahirkan sipit banget, aduh gue kok dilahirkan hidung gue gede banget, kok gue dilahirkan rambut gue kayak gini, kok gue dilahirkan kayak gini. Kita terlalu, iblis tujuannya adalah merusak gambaran Allah yang begitu berharga dalam setiap kita. Dan kita banyak suka nggak mengasihi diri kita sendiri, kita nggak peduli sama diri kita sendiri. Makanya banyak dari kita suka apa? Banyak dari kita sampai nggak menaruh nilai pada nyawa kita. Ya udahlah, gue nggak penting. Ya udahlah, gue nggak bisa jadi apa-apa. Ya udahlah, gue menyerah aja. Nah, kita harus melihat diri kita bagaimana Yesus melihat kita. Dan ini saya bukan cuma khotbah sebagai pendeta, saya khotbah sebagai seorang yang mengalami. Saya ngalamin bener di mana kayak saya ngerasa, Tuhan, buat apa sih saya ada? Udah Tuhan, cabut aja deh. Tuhan, kenapa sih nggak mati aja sih? Tetapi alasan kenapa kita masih bernafas sekarang, karena Tuhan masih punya tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan belum menyerah sama kita. Dan karena Tuhan belum menyerah sama kita, salah satu dari bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah kita mengasihi diri kita sendiri. Take care of yourself. Jangan cuma gara-gara lu putus, lu mogok makan. Gara-gara lu putus, lu mogok tidur, mogok minum. Tetapi mulai perhatikan diri lu sendiri. Perhatikan mental health kita. Jangan sampai kita nggak mengasihi diri sendiri. Jangan sampai kita mengasihani diri kita sendiri. Tapi kita melihat diri kita sendiri sebagai mana Tuhan melihat kita dengan penuh kasih dan sayang. Dan yang ketiga baru kita mengasihi sesama. Kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri, karena Alkitab bilang gini kan, orang-orang ahli Taurat dan Saduki tanya sama Yesus, hukum mana yang paling utama? Yesus bilang, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita nggak bisa mengasihi orang. Salah satu message saya hari ini adalah forgive yourself. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa, aduh gue udah hancur banget kehidupan gue sampai gue ngelihat diri gue udah najis, udah jijik. Aduh gue nggak bisa bayangin gue udah kehilangan keperawanan gue udah relain ini, itu, dan sekarang gue dibuang, gue udah nggak berharga banget. Dan I just want to tell you friends, bahwa kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri, kita nggak mengampuni diri kita sendiri, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri, kita nggak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan kita. Bukan cuma Tuhan menjadikan kita, Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada maksudnya. Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, ada maksudnya. Supaya kita nggak songong, supaya kita nggak ngerasa semua gara-gara gua, semua karena kekuatan gua, karena kepintaran gua. Tapi kalau bukan karena Tuhan, gua nggak bisa hidup. Dan that is my message for today. Bagaimana kita bisa hidup berubah menjadi seperti Kristus. Kita mengubah pikiran kita, mengasihi Allah, berkenan pada Allah, mengasihi diri kita sendiri, dan juga mengasihi sesama. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk teman-teman sekalian yang teman-teman sekalian boleh tutup mata. Saya berdoa khusus untuk teman-teman sekalian yang sedang mengalami
self-unworthiness, yang merasa dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Yang merasa hidupnya udah hancur banget. Yang ngerasa nggak akan jadi siapa-siapa, nggak akan jadi apa-apa, dan Tuhan nggak bisa pakai. Yang ngerasa najis banget. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan nyatakan betapa besar kasih Tuhan pada mereka. Tuhan nyatakan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada apa yang mereka bisa pikirkan dan apa yang mereka bisa doakan. Karena saya yakin lewat dengan kekuatan Tuhan, teman-teman yang hari ini sedang mendengarkan ini, Tuhan akan angkat tinggi ketika mereka bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan berdoa secara khusus untuk setiap teman-teman sekalian yang sedang struggle dengan keluarga, dengan hubungan, relationship pada satu dan lainnya. Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan mengangkat pikiran-pikiran bunuh diri, Tuhan mengangkat pikiran-pikiran depresi, Tuhan mengangkat pikiran-pikiran negatif itu. Tapi biarlah mereka menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam Kristus. Tuhan hamba berdoa juga secara khusus untuk dari kepala sekolah sampai staf, fakultas, pimpinan-pimpinan sekolah, agar melalui sekolah ini bukan hanya mereka dapat mengajar murid-murid ajaran biasa, tetapi lewat kehidupan mereka, lewat kehidupan guru-guru, lewat keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka bisa mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Hamba berdoa untuk kepekaan lebih bagi guru-guru, staf, konselor, sebagainya, untuk bisa melihat kebutuhan anak-anak, murid yang mereka ajar, mereka yang memerlukan bimbingan khusus, mereka yang memerlukan doa khusus, mereka yang datang dari keluarga yang hancur, mereka yang datang dari latar belakang yang hancur, mereka yang perlu jamahan Tuhan. Tuhan pakai setiap guru-guru, fakultas, staf, siapapun itu, untuk bisa berdampak dalam kehidupan murid-murid yang mereka ajar. Kami berdoa ada kedamaian dan kehadiran Tuhan dalam keluarga-keluarga, bukan hanya dari murid-murid, tapi dari guru-guru sekalian. Kalau ada di sini ada seorang perempuan, saya nggak tahu siapa, tapi ada benjolan di leher sebelah kirinya. Kalau mau matiin kamera, it's okay. Tapi kalau itu Anda, taruh tangan kanan saudara di leher sebelah kiri itu, di mana benjolan itu ada. Ada teman-teman sekarang yang lagi udah beberapa hari tenggorokannya kayak nelen aja sakit. Taruh tangan kanan kalian di tenggorokan kalian. Ada teman-teman yang belakangan lagi dikejar-kejar banget sama mimpi buruk dan mimpi-mimpi yang traumatis. Taruh tangan kanan kalian di atas kepala kalian. Ada teman-teman yang sekarang lagi perasaannya lagi ribet banget, lagi merasa stres, lagi merasa sedih, lagi merasa depresi, lagi merasa frustasi. Taruh tangan kanan kalian di dada, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak mustahil buat Tuhan. Ada teman-teman yang sinus, taruh tangan kanan kalian di hidung kalian. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tidak mustahil buat Tuhan. Saat ini juga Tuhan jamah setiap mereka yang sakit. Dari sakit fisik, sampai sakit dalam perasaan, sakit dalam pikiran. Mereka yang terintimidasi oleh kuasa gelap, dengan mimpi-mimpi dan hal-hal yang traumatis yang dalam pikiran mereka, hamba patahkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi sekarang juga di dalam nama Yesus. Benjolan yang tadinya keras, sekarang
mulai melembek di dalam nama Yesus. Sinus yang tadinya mengganggu dan sakit dan seperti nyut-nyutan, Tuhan jamah sekarang juga. Mereka yang tadi datang yang nelan saja sakit dengan tenggorokan yang serak, Tuhan jamah sekarang juga dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, Tuhan jamah satu persatu agar namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih lagi buat setiap teman-teman. Ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan. Firman Tuhan bilang di Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Fokus kita bukan tambahannya, tapi fokus kita kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi semakin kita mendekat pada Tuhan, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, makin Tuhan akan mengangkat kita dengan tinggi.